Terima kasih Anda kembali di iNews Today, masih bersama kita berdua, saya Aldi Hawari, juga Dian Mirsa. Nah ini pemirsa, ada ajang kecantikan Miss Universe Indonesia 2023 yang masih saja menjadi sorotan. Namun sayangnya bukan terkait prestasi pemirsa, melainkan adanya dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh sejumlah finalis Miss Universe Indonesia saat sesi body checking. Ajang kecantikan Miss Universe Indonesia 2023 mendadak jadi sorotan. Hal ini bermula dari laporan terkait dugaan pelecehan seksual kepada sejumlah finalis. Dugaan pelecehan terjadi awal Agustus saat proses pemeriksaan tubuh atau body checking yang harus dilalui oleh para finalis tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada para finalis. Hingga akhirnya kuasa hukum salah satu finalis telah melaporkan tindak kekerasan seksual ini ke pihak Polda Metro Jaya. Melaporkan perbuatan dugaan adanya pelecehan yang dilakukan terhadap klien kami. Ada beberapa orang sebenarnya, kedepannya nanti akan digali pada saat proses penyidikan nanti. Sangat sedih ya, waktu mereka ceritakan mereka dipaksa buka BH, buka bra, terus ditutup karena ada laki-laki juga, itu sekitar 2-3 orang, tapi dipaksa untuk buka gitu. Jadi di sini mereka telanjang dada, tapi walaupun laki-laki itu tetap diduga sebagai gay, tetap saja itu satu orang laki-laki menurut saya ya. Jadi para finalis berharap polisi memanggil para pihak yang bertanggung jawab, terutama dari pihak penyelenggara yakni PT Kapela Swastika Karya, untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Naomi Tobing, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Baik pemirsa, langsung saja untuk mengetahui perkembangan kasus dugaan pelecehan seksual ini sudah bergabung bersama kami kuasa hukum korban Melisa Anggreni. Langsung kita sapa, selamat pagi Mbak Melisa, senang bertemu kembali. Mbak, ini boleh langsung diceritakan kepada kami dan pemirsa semua ya, bagaimana kronologi sampai akhirnya peristiwa ini terjadi, apa saja sebetulnya ya sangkaan bentuk kekerasan seksual yang dilaporkan? Ya, terima kasih. Berawal dari tanggal 1 Agustus, pada saat itu para provincial director yaitu Mbak Seli juga Mbak Rizky yang dari Jabar dan Bali mendapatkan pengaduan dari anak-anaknya yang tengah mengikuti kegiatan menjelang Grand Final Miss Universe Indonesia. Jadi mereka lagi di karantina selama 2 minggu dan tanggal 1 Agustus itu 2 hari menjelang Grand Final. Nah, tiba-tiba banyak yang mengadu kepada si PD ini bahwa dilakukan body checking tanpa ucuk-ucuk ya. Bahkan mereka ada yang menangis, merasa apakah harus seperti ini proses dalam Miss Universe Indonesia. Nah, disampaikan sudah ada beberapa orang bahwa memang benar dilakukan body checking terhadap mereka tanpa bahwa body checking ini ada di dalam rundown acara, body checking ini dilakukan sesembrono itu. Kemarin kita sampaikan juga di kepolisian, tempat atau lokasinya berada di ballroom yang cukup luas, di mana ballroom itu ada beberapa CCTV dan hanya disekat seadanya dengan menggunakan banner, penutup pakaian gantungan, juga kayu-kayu, artinya tidak tertutup secara proper. Ketika anak-anak sedang dilakukan body checking, itu mereka bisa melihat siapa saja yang ada di luar. Jadi suasananya tidak kondusif, tidak ada privacy, bahkan ada keterangan dari beberapa korban yang menyampaikan kepada saya ada 1-2 mereka dibarengin dengan peserta yang lain. Nah, tiba-tiba ketika mereka masuk ke dalam bilik yang dibuat seadanya itu, mereka langsung ditodong untuk silakan you strip gitu, silakan telanjang gitu kan, sehingga mereka cukup kaget apakah memang harus seperti ini. Tetapi bisa kita lihat, ini saya juga sudah gambarkan kepada pihak berwenang kemarin, ada relasi kuasa di antara para peserta ini dengan si pelaksana, sehingga mereka yang sudah di penghujung kegiatan Grand Final merasa tertekan, mau tidak mau akhirnya mengikuti kegiatan itu, meskipun ada yang sampai berhari-hari mereka menjadi tertekan secara mental, ada yang menjadi sangat worry karena
kita bisa bayangkan bagaimana keluarga mereka ya mendengar berita anak-anaknya diperlakukan seperti itu. Nah, dalam laporan kemarin kami memberikan keterangan sehingga dibuatkanlah sangkaan kepada pasal Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di mana adanya pelecehan seksual non fisik. Jadi ada beberapa pasal nanti akan dikembangkan oleh penyidik mana pasal yang paling masuk berdasarkan bukti-bukti yang ada. Pasal 14 bahwa diambil rekaman atau foto tanpa kehendak dari para korban ini, yang ada juga pasal pemberat karena mereka ada relasi kuasa seperti yang tadi saya sampaikan. Kira-kira seperti itu Mbak Mas. Mbak Melisa, apa betul body checking ini tiba-tiba ujuk-ujuk begitu dilakukan, memang tidak ada dalam agenda tersebut, dan apakah sudah diwawancara atau dimintai keterangan saksi yang berada di lokasi ketika kejadian itu? Iya, sampai mereka mau masuk ke dalam bilik itu mereka tahunya akan dilakukan fitting. Dan dilakukan fitting tentu tidak perlu sampai harus bugil ya, begitu. Bahkan ini ada keterangan dari finalis yang menjadi korban juga, hanya sekedar pakai nipple pad aja mereka nggak dikasih. Mereka selalu terus disampaikan, kamu harus embrace yourself, kamu harus pede dong dengan diri kamu. Nanti kalau di luar negeri kamu ditelanjangin depan orang banyak. Nah, sehingga mereka berpikir emang apakah ada pergolakan batin pada saat itu di hati dan pikiran mereka, tetapi di kondisi yang mereka melihat, oh semua orang mungkin melakukan ini. Nah, setelah kejadian itulah mereka merenungi pergolakan batin itu, mereka konsultasilah kepada keluarga, kepada provincial director, juga kepada kami kuasa hukum gitu. Mbak Melisa, jadi kita tegaskan kembali, proses body checking ini adalah proses yang belum diketahui begitu oleh para finalis ajang kontes kecantikan. Begitu, Betul, Mbak? bahkan provincial director pun juga tidak pernah diinformasikan terkait adanya body checking 2 hari menjelang grand final ini. Tapi adakah kemungkinan itu Mbak Melisa, kalau kita tahu ya dalam dunia fashion begitu, berganti baju di ruang fitting dan di depan banyak orang itu sudah biasa. Apakah hal ini seperti itu juga dan mereka belum terbiasa? Mungkin di dalam dunia kecantikan, dalam kontestasi seperti ini terbiasa untuk buka baju, tetapi kan di hadapan sesama jenis. Nah, yang kita ketahui di dalam ruangan atau bilik itu ya, yang mereka susun seadanya itu ada 3 orang laki-laki yang bisa lalu lalang di situasi itu, begitu. Nah, tentu siapapun tidak bisa membenarkan ini, begitu Mbak. Mbak, apakah kemudian ada, mohon maaf, foto dari salah satu finalis begitu kan? Ini kan dugaan sangkaannya adalah difoto, direkam begitu. Apakah ini ada yang kemudian bocor ke publik atau bagaimana sejauh ini penemuan dari kuasa hukum? Iya, dari 30 finalis grand final ini semuanya diperlakukan body checking seperti yang tadi saya sampaikan. Tetapi pemberlakuan terkait foto tidak ke semua finalis ini. Ada 5 orang yang kami tahu ya dalam informasi yang kami dapat yang difoto. Nah, foto itu tidak pernah ditunjukkan kepada para finalis ini setelah mereka diambil, setelah dilakukan body checking. Nah, mereka menyampaikan kepada provincial director telah dilakukan body checking seperti itu dan difoto, sehingga sempat kisruh dan mereka menunjukkan bahwa lihat ya, ini kita sudah hapus fotonya begitu. Dan itu sempat divideokan penghapusan itu, dan mereka sudah mengakui di dalam video itu bahwa memang dilakukanlah body checking dengan meminta mereka Mbak Melisa, menurut pengakuan yang melapor begitu ya, body checkingnya seperti apa sih? Boleh diinfokan kepada kami nggak? Apa memang hanya sebetulnya mengganti baju saja yang mereka mungkin tidak sadar, secara sadar harus mengganti baju memang di depan orang banyak yang mereka belum terbiasa, atau memang ada body checking yang seperti apa sih Mbak? Maaf, Body checkingnya yang seperti apa Mbak Melisa? Bisa diulang sedikit Mbak, tadi putus-putus. Boleh dijelaskan lagi Mbak Melisa, body checkingnya tuh seperti apa sih sebetulnya? Nah, body checking yang dilakukan itu mereka begitu masuk di ruangan langsung diminta untuk strip, dan dengan alasan perlu melihat cellulite, tattoo, atau ada scars gitu ya, alasannya seperti itu. Nah, sehingga ada beberapa finalis yang difoto, ada juga yang tidak diambil fotonya begitu.
Dan dalam situasi seperti itu mereka juga diperiksa, ada dicek, oh ini kamu berbulu, oh kamu seperti ini. Tetapi ada hal-hal yang di luar nalar dari para finalis yang disampaikan kepada kami, itu untuk apa sih dilakukan sampai ada harus begini dan begitu. Saya Baik. mungkin tidak bisa Oh, sampaikan. ada jadi tidak detailnya hanya di sini. fitting baju ya. Iya. Mbak Melisa, ini melepaskan baju, jawab bahkan singkat nipple saja, pad-nya. apakah body checking ini merupakan hal yang lumrah dilakukan di setiap kontes kecantikan, termasuk juga ajang kontes kecantikan internasional yang nantinya akan diikuti oleh perwakilan Indonesia ini? Sepengetahuan kami tidak ya. Oke. Bahkan di beberapa korban ini menyampaikan ini baru kali pertama mereka dilakukan body checking, terutama seperti ini. Gitu. Baik, jadi berdasarkan riset yang dilakukan, body checking ini menurut kuasa hukum tidak lumrah ya, ada di suatu kontes kecantikan, begitu? Saya sampaikan dulu, body checking ini lumrah dilakukan di kontes kecantikan, tetapi tentu dengan SOP yang cukup ketat, memberikan privacy kepada peserta dan harus dalam pemberitahuan. Tetapi tidak semua dilakukan. Ini tuh tidak ada prosedur, tidak ada aturan. Hanya kadang-kadang mereka lakukan, Baik. tetapi dengan prosedur yang private. Mbak Melisa, kami sama-sama nanti menunggu bagaimana update terbaru dari dugaan kasus ini ya. Semoga menemukan titik terang dan juga perwakilan Indonesia tetap bisa bersinar nanti ya di kancah internasional. Terima kasih Mbak Melisa, selamat pagi.